Salam semua, selamat Hari Ibu. Hari ini Hari Ibu, hari yang spesial. Jadi, adakah semua bahagia di tempat ini? Ya, khusus buat keluarga-keluarga atau siapapun yang mendengar di dalam sharing kita hari ini. Tapi khusus hari ini adalah buat keluarga yang tercinta. Ya, hari ini saya mau membawakan bahwa kepada setiap keluarga yang kami kasihi dengan tema keluarga dalam rencana Tuhan. Ya, adakah bahwa dari kejadian Tuhan menciptakan keluarga yang bahagia, keluarga di dalam rencana Tuhan. Dan hari ini kalau kita ada keluarga-keluarga yang di tempat ini, saya percaya bahwa di tempat ini adalah keluarga-keluarga yang menjadi rencana Tuhan. Ya, jadi di dalam keluarga setiap kita dipersiapkan untuk menjadi rencana Tuhan. Apakah menjadi rencana Tuhan itu? Ya, adakah selama ini kita sudah mengerti bahwa rencana Tuhan sudah menjadi milik kita? Adakah tahu bahwa rencana Tuhan sudah menjadi bagian kita? Mari, kalau kita tidak mengerti atau memang kita sudah mengerti, tapi mari kita ulang ya di tempat ini. Hari ini adalah Hari Ibu, biar kita tahu bahwa ibu-ibu juga di dalam rencana Tuhan, bapak-bapak juga di dalam rencana Tuhan, bahkan anak-anak yang di dalam keluarga ini adalah di dalam rencana Tuhan. Amin. Mari kita buka di Kejadian ya, bab 2 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Siapa yang ada Alkitab, mari kita membaca Alkitab ya. Kita menggunakan Alkitab. Oke, Kejadian 2:18. Tuhan telah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Dan akhirnya 24 ya. Ayat 24 masih di Kejadian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging ya. Jadi dari mulanya Tuhan memberikan kita satu misi bahwa hidup direncanakan Tuhan itu begitu baik sekali ya, tanpa kita menyadari ya, keluarga-keluarga sekarang ini semua sudah dipersiapkan untuk Tuhan. Jadi bahwa rancangan Tuhan adalah baik, dan sekarang bahwa manusia yang akhir hari ini banyak jatuh di dalam dosa. Apa yang kita lihat atau mungkin kita juga melaluinya, kita tidak tahu pada waktu dulu sebelum kita bertobat, kita ya merusakkan diri kita. Kita tidak mengikut rencana Tuhan ya. Jadi Tuhan sedih melihat kita. Apa yang harus kita pelajari di tempat ini? Mari kita dengan tema yang ada, keluarga dalam rencana Tuhan. Poin yang pertama adalah mari kita hidup tetap di dalam kebenaran. Oke, mari kita baca di Yohanes bab 15 ayat 16. Mari kita buka sekali lagi Alkitab kita. Kita baca bersama-sama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dan hari ini, ya, dengan hari yang menyambut Hari Ibu, bahwa Tuhan sudah menentukan kita, sudah memilih kita. Mari kita menyadari bahwa Tuhan memilih kita, bukan memilih kita ini menjadi orang biasa-biasa ya. Bukan karena kita sudah terlalu baik ya, bukan kita terlalu hebat,
tapi Tuhan memilih kita sesuai dengan rencananya, bahwa keluarga atau pribadi kita harus menggenapi rencana Tuhan, ya, supaya kita menghasilkan buah. Kenapa? Firman Tuhan sudah memberikan kepada kita hidup yang dipilih oleh Tuhan. Kita istimewa, kita ditetapkan, kita harus menghasilkan buah. Buahnya itu tetap, ya. Kenapa buahnya dikatakan tetap? Kita harus di dalam rencana Tuhan, bahwa buah kita tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini kita belum menyadari bahwa kita hidup di dalam rencana Tuhan, kita belum mengetahui, mari hari ini kita belajar. Poin yang pertama adalah kita tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena bukan biasa-biasa kita dipilih, ya. Kita dipilih Tuhan itu adalah kita memang istimewa. Sebelum kata Yeremia bahwa sebelum kita dibentuk, Tuhan sudah menentukan kita. Mari kita hargai bahwa hari ini, bahwa hidup kita dipilih dan kita dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama menghasilkan buah. Mari keluarga-keluarga, mari anak-anak, suami-suami, istri-istri. Selama ini kalau kita belum hidup di dalam kebenaran, mari kita bertindak hari ini. Jangan kita sia-siakan waktu kita, ya. Jadi anak-anak, ingat kamu berharga di mata Tuhan. Jangan kamu tidak hargai waktu-waktu ini. Kamu berharga di mata Tuhan, ya. Jadikan buah kebenaran itu tetap di dalam hidup kita. Poin yang kedua, kita menjadi dewasa, ya. Oke. Mari kita buka di 1 Korintus 13 ayat 11. Kita baca bersama-sama. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, mari kita dewasa. Kalau kita dipilih dengan rencana Tuhan, kita dipilih, dibentuk menjadi buah kebenaran dan buah tetap. Mari kita belajar menjadi dewasa. Apa yang diingatkan di Korintus 13 ayat 11 adalah kita menjadi dewasa, salah satunya adalah meninggalkan sifat kanak-kanak kita. Apakah sifat kanak-kanak yang ada di dalam hidup kita? Sifat kanak-kanak kita selalu tidak bersyukur. Kita tidak menghargai bahwa Tuhan sudah memilih kita, tapi kita membiarkan hidup kita seperti kanak-kanak. Apakah seperti kanak-kanak, bahwa seperti kanak-kanak adalah kita selalu bersungut-sungut. Kita selalu tidak menghargai waktu-waktu. Kita selalu tidak menghargai bahwa waktu-waktu bersama Tuhan, waktu-waktu bersama keluarga, waktu-waktu terjadi masalah, kita selalu mengeluh, kita selalu sakit hati, kita selalu kecewa, selalu menyalahkan orang. Ini adalah ciri kanak-kanak. Jadi saya mengingatkan di sini sebagai message Hari Ibu, mari kita meninggalkan sifat kanak-kanak. Karena itu adalah penting bagi kita untuk kita menuju menggenapi rencana Tuhan. Kalau kita seperti kanak-kanak, itu bukan menjadi rencana Tuhan. Kalau kita seperti kanak-kanak, kita masih baby rohani. Kita tidak layak untuk tetap memberi kebenaran itu. Jadi satu hal pertumbuhan kita adalah kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak. Ubah cara paradigma kita, pemikiran kita. Jadilah kita, biar kita umur kita muda, tapi kita belajar bahwa kita adalah dewasa rohani. Mari kita menghidupi firman Tuhan. Bagaimana kita mau tahu dewasa rohani? Bahwa hidup kita belajar sama dengan firman Tuhan, ya. Sangat penting, ya. Kenapa?
banyak orang tidak bertumbuh? Kenapa banyak anak-anak Tuhan sudah puluhan tahun? Kenapa anak-anak Tuhan dari keluarga Kristen mereka tetap seperti itu, tetap suka menyalahkan orang? Sepatutnya mereka sudah menjadi berkat karena mereka adalah masih kanak-kanak, ya. Walaupun umurnya tua, ya. Umur tua bukan menjamin mereka dewasa di dalam rohani. Tapi firman Tuhan menjelaskan di sini bahwa kita harus meninggalkan karakter kanak-kanak itu, ya, karena itu hanya menghalangi pertumbuhan kita. Sepatutnya kita harus dipakai up lagi, tapi karena sikap kita yang masih kanak-kanak, Tuhan tidak akan memakai kita. Memilih orang lain untuk menjadi karakter yang dewasa agar rencana Tuhan dikenapi, ya. Ubah cara kita berpikir, karena pemikiran juga sangat penting untuk menentukan tindakan kita benar, dewasa di dalam rohani. Jadi mari kita berubah, meninggalkan sifat kanak-kanak kita, berubah cara tindakan kita, berubah respon kita, selalu berpikir positif. Jangan kita suka mengambil bahwa semuanya orang yang tidak benar. Mari kita kembali kepada diri kita sendiri. Adakah saya sudah dewasa? Adakah saya sudah di dalam melakukan firman Tuhan, di dalam hidup takut akan Tuhan? Mari, kalau selama ini kita masih kanak-kanak suka cengeng-cengeng, merajuk-merajuk, hari ini kita berhenti. Hari ini jadi mari kita berubah, ya. Tahun demi tahun, hari demi hari, mari kita perbaiki sikap kita. Amin. Mari kita ambil poin yang ketiga. Untuk menjadi rencana Tuhan di dalam keluarga adalah ketaatan, ya. Ketaatan adalah sangat penting di dalam setiap mengiring Yesus. Tanpa ketaatan, ya, kita selalu gagal, ya. Jadi Tuhan Yesus, kenapa selalu kita mendengar dengarkanlah, ya, dengarkanlah, taatlah, ya. Kenapa? Karena ketaatan sangat penting, dan melalui ketaatan pendengaran kita juga sangat penting. Mari kita baca di Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu, ya. Jadi mari kita meneruskan kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita. Mungkin ada yang dari kecil, ya, dari lahir sudah diajarkan firman Tuhan. Mungkin ada yang seperti saya, sudah punya anak, ya, baru saya mengenali kebenaran, tapi itu tidak membatasi kita untuk kita terus belajar melakukan firman Tuhan. Kalau mungkin sudah tua, sudah pertengahan abad, baru mengenali firman Tuhan, mungkin sudah menjadi ibu-ibu papa yang sudah berumur, itu tidak membatasi. Mari kita lakukan firman Tuhan. Dulu kita berdosa, kita di zaman Adam, Hawa, mereka sudah jatuh di dalam dosa. Mari kita saat ini mentaati firman Tuhan. Kita tidak boleh kita hanya mentaati duniawi. Mari kita utamakan, prioritaskan mentaati firman Tuhan, karena itulah rencana Tuhan akan dikenapi di dalam hidup kita. Jadi jangan takut kita menjadi orang yang dibully orang untuk kita mentaati firman Tuhan. Jangan takut kita ditinggalkan keluarga, anak-anak. Mari kita, Tuhan sudah menebus kita. Hari ini mari kita lakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Mari kita punya telinga, kita dengar-dengaran firman Tuhan, karena itu akan menjadikan kita menggenapi firman Tuhan. Ya, mari kita baca di Amsal bab 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini sangat penting. Mari kita mempercayai Tuhan. Kenapa kita harus mempercayai Tuhan? Ya, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya? Ya, karena ada janji-janji, dan lakukan firman Tuhan. Jangan apa yang saya mau, tapi biarlah Tuhan
ada di dalam hidup kita, bahwa taat melakukan firman Tuhan itu membuat kita tanpa kita menyadari kita sudah mengikut rencana Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan. Tuhan tidak mau kita gagal. Tuhan tidak mau kita ini menjadi sia-sia hidup kita ini. Mari kita, biarpun kita menderita, melakukan firman Tuhan. Walaupun hari ini ya, akhir-akhir ini kita menghadapi bahwa situasi keadaan dunia yang tidak baik oleh COVID-19, tapi kita tidak membatasi bahwa rencana Tuhan itu gagal. Rencana Tuhan tidak gagal. Rencana Tuhan tetap akan terjadi kepada keluarga-keluarga. Ya, bersyukur ya hari ini bahwa Tuhan memberikan kita waktu-waktu bersama keluarga supaya kita tahu bahwa rencana Tuhan itu menjadi terjadi di dalam keluarga kita, dan kita hidup benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mungkin kalau ada yang selama ini ya, kita dalam keluarga yang tidak berapa bagus hubungannya, melalui keadaan ini Tuhan menyelidiki kita, adakah saya sudah benar, adakah itu saya sudah lakukan yang baik itu, adakah masih kurang. Kalau ada yang masih kurang, mari kita perbaiki. Inilah waktunya. Ya, inilah waktunya. Jangan kita punya waktu bersungut-sungut. Kita tinggalkan sifat yang kanak-kanak tadi itu. Ya, jadi kita harus menghidupi firman Tuhan. Kita mentaati firman Tuhan supaya rencana Tuhan itu tidak gagal. Karena kita akan menerima janji Tuhan. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan esok, mungkin bukan bulan depan, tapi pasti janji Tuhan adalah iya dan amin. Siapa yang percaya, mari kita akhiri dengan kebenaran firman Tuhan ini di Mazmur 12 ayat 6. Ya, di Alkitab ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Demikian kata janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Berarti janji Tuhan itu adalah janji, tidak ada kepalsuan. Ya, kalau sudah 7 kali peleburan berarti murninya sempurna. Itu menjadi bagian kita. Jadi mari kita mengikut rencana Tuhan dan janji Tuhan menjadi bagian kita. Jangan sia-siakan waktu kita. Janji yang murni milik Tuhan itu tidak mengecewakan, tidak ada kepalsuan, dan hidup kita juga dimurnikan supaya kita juga bersama dengan Tuhan untuk kita menjadi kehendak Tuhan. Jadi dengan tidak panjang waktu bahwa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, keluarga-keluarga menjadi rencana Tuhan. Mari kita perbaiki bahwa di dalam hidup kita, ya, di dalam suami istri, ya, khususnya hari ini hari ibu, ya, ibu-ibu belajar menjadi ibu-ibu yang tahu fungsinya. Fungsi ibu-ibu adalah bukan pemimpin. Ibu-ibu adalah penolong. Mari kita menjadi penolong bagi suami kita, keluarga kita, ya, supaya kita tergenapi rencana Tuhan. Kalau kita juga tahu posisi, kalau sebagai bapak, mari kita bapak belajar menjadi bapak yang benar-benar bapak yang sesuai standar firman Tuhan, yaitu pemimpin, imam. Kalau selama ini belum menjadi imam, mari bapak-bapak kita lakukan bagian kita masing-masing. Anak-anak juga di tempat ini ada bapak, ada ibu, ada anak, ya. Inilah keluarga saya, bahwa anak-anak juga tahu fungsinya. Hormatilah ibu bapamu, hormatilah Tuhan. Seperti Timotius, waktu masih kecil, hidupnya sudah lakukan firman Tuhan. Mereka menjadi berkat melalui anak-anak. Itulah nama Tuhan ditinggikan, bahwa keluarganya sudah mendidik melalui anak-anak melakukan firman Tuhan. Amin. Mari belajar. Jangan sia-siakan waktu ini. Jangan merasa saya masih muda. Oh, saya masih sibuk, saya letih. Tidak ada waktunya lagi. Bahwa kita diberikan waktu, kesempatan. Hari ini kita bersyukur. Mari kita membawa keluarga kita mengikut
rencana Tuhan. Kita kembali lagi ya, apa yang pertama adalah mengikut rencana Tuhan, tetap di dalam kebenaran. Yang kedua, kita harus belajar dewasa, meninggalkan sifat kanak-kanak kita. Dan yang ketiga, mari kita taat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini untuk keluarga saya khususnya, bahkan untuk siapapun yang mendengar, kiranya mari kita bersama-sama mengikut Tuhan, bukan biasa-biasa, tapi mengikut Tuhan itu menjadi rencana Tuhan, ya. Dan hidup kita harus menjadi kehendak Tuhan. Jadi ini saja firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang sudah Kau sampaikan kepada kami, keluarga kami. Kami percaya keluarga-keluarga yang di tempat ini, Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan. Segala apapun Bapa selama ini yang tidak benar di dalam keluarga kami, Engkau terus perbaiki. Kami menolak segala unsur apapun kuasa si jahat untuk merosakkan keluarga kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hanya rencana Tuhan yang terjadi di dalam keluarga kami. Bapa yang baik, kami percaya kalau ada yang sakit di tempat ini juga, Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Kalau selama ini Bapa kami menjadi keluarga batu sandungan, Tuhan pulihkan keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Yesus datang memulihkan. Yesus datang membawa yang rencana yang indah. Dan kami percaya rencana Tuhan yang murni itu terjadi ke atas keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk waktu ini. Kami percaya setiap kami semua sudah diberkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang memampukan kami melalui hari-hari ini. Walaupun hari-hari ini Bapa di dalam kondisi yang masih tidak baik, di dalam pandemik Corona 19, kami percaya bahwa kami juga dapat melaluinya. Dan Tuhan Kau berikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, kami juga sudah merasakan bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kami. Kiranya melalui pelayanan ini hanya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Bahkan keluarga-keluarga kami juga Bapa, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk waktu ini, kesempatan ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.